Hai guys, saat ini kamu mendengarkan podcast dari remoteworker.id. Pahami mindset bekerja dari rumah, upgrade skillmu, dan mulai rintis karir remote workmu. Bersama-sama kita akan jadikan Indonesia sebagai provider nomor 1 remote worker di dunia. Be part of the history. Oke teman-teman, ada pertanyaan nih dari salah satu netizen lah. Saya kasih aja title podcast ini 102, dua jenis klien, mencari yang murah atau yang mencari yang berkualitas. Oke, jadi Upwork itu kan pasar bebas ya. Klien bisa ngasih job, kemudian kontraktor, kalian itu kontraktor namanya freelancer, itu mau apply job tersebut dan kemudian menawarkan harga paling kompetitif. Saya nggak mengatakan harga paling murah, harga yang paling kompetitif. Nah, di sini tuh kadang-kadang kita serba salah. Di satu pihak kita punya dapur yang harus dibuat ngepul. Nah, ini orang-orang yang ngepul, orang-orang yang bekerja secara serius sebagai seorang kepala rumah tangga atau ibu rumah tangga. Jadi kita ingin dapur ngepul. Jadi kalau kita dapat tawaran job, kemudian ada klien nawarin job, dia udah interview kita loh ya. Kita nawarinnya $50 katakannya. Tapi selama dia belum mulai menjalankan kontrakmu, klien itu masih bisa dapat cover letter dari orang lain dan bisa aja dia menerima harga yang lebih murah dari punyamu. Itu bisa banget. Tapi ada sesuatu yang menarik di sini. Ada dua jenis klien kok. Memang yang dia cari yang paling murah banget itu ada. Kemudian mencari yang expert juga ada, yang pertengahan tentunya ada. Jadi ada tiga jenis klien. Tapi kalau dibuat polaritasnya, dia yang pengen paling murah sama yang mahal nggak masalah. Nah, di sini kalau kamu menawarkan suatu job, kamu bisa melihat dulu histori dari klien tersebut. Dia biasanya ngasih job berapaan sih? Kan kamu bisa adakan histori, kan kamu bisa lihat feedbacknya segala macam. Kamu lihat ada sumbernya kan, average hourly rate-nya. Misalnya dia biasa rata-ratanya $10. Ya kamu kalau nawarnya $30 pasti nggak akan diterima. Mostly ya nggak akan diterima. Logik aja ya. Tapi kalau dia biasanya tuh $20, kamu nawarinnya dia jangan $10. Berarti kalau kamu terlalu murah. Ya udah kasih aja $20 lah atau $18. Jadi nggak jauh dari average hourly rate-nya klien. Itu harus kamu pahami. Kemudian bisa itu kan job hourly ya. Kemudian kalau jobnya fixed price, kamu tetap aja lihat sih job fixed price di klien itu berapaan harganya. Nah, itu harus kamu pertimbangkan untuk menjawab pertanyaan seberapa jauh sih saya harus menentukan harga saya. Kayak gitu. Nah, kemudian lagi satu lagi, jangan takut sih sebenarnya nawarin harga yang tinggi. Tapi saya mengatakan jangan takut, tapi kalau ada tadi saya bilang hubungannya dengan dapur, ya udah mungkin agak takut juga kan, harga tinggi nanti malah akan diterima. Nah, untuk ini kamu harus saat mengirimkan jawaban cover letter, kemudian dijawab interview, maka kamu harus pintar-pintar membuat klien yakin bahwasanya kamu itu benar-benar kredibel, dan kalaupun kamu memberi harga yang lebih daripada rata-rata, atau kamu tahu hargamu itu lebih dari rata-rata yang dilakukan klien, ya kamu harus bisa meyakinkan klien bahwasanya kamu layak dihargai segitu. Itu yang penting. Nah, caranya gimana? Ya itu sangat kasuistik. Misalnya seperti ini, kalau kamu ditawari job membuat artikel dengan Python, maka kamu harus tunjukin dulu dong, kamu sudah bisa ngebuat artikel Python banyak banget, atau artikel dalam bahasa pemrograman lain atau bahasa Inggris, atau kamu content writer dalam bahasa Inggris, kamu sudah tunjukin A, B, C semua lengkap. Nah, itu kamu bisa daya tawarmu itu tinggi karena kamu punya histori kerja yang bagus. Satu. Tapi misal kamu masih awal-awal, nah ini, kalau kamu awal-awal, sebenarnya kamu jangan terlalu mahal-mahal. Tapi ini sebenarnya sekadar guideline. Bisa aja kamu pertama kali di Upwork langsung $30 per jam, tapi kamu bisa menunjukkan portofolio yang bagus dulu. Oke. Jadi teman-teman, kalau kamu mau menjawab pertanyaan aja, saya kembali lagi. Kalau ada job, kemudian seberapa jauh saya harus menentukan, seberapa rendah saya harus menentukan harga, maka jawabannya adalah pertama lihat dulu histori klien, dia biasanya berapaan.
Kedua, kalau kamu member Upwork yang premium, member Upwork Plus, kamu itu bisa melihat rata-rata rate untuk job tersebut. Kalau yang sekarang kan enggak tuh. Kalau kamu misalnya member Upwork yang biasa, kalau kamu apply ya sudah, kamu cuma bisa ngelihat rate-mu aja. Kalau kamu nambah remote Upwork yang Plus, kamu bisa melihat plus itu bayar $20 per bulan ya kalau nggak salah. Kamu bisa melihat job tersebut average rate-nya berapa, kemudian minimum sama maksimum berapa, sehingga kamu bisa mencari harga pertengahan. Ini sih pinternya Upwork, dia membuat fitur ini di dalam suatu pembayaran. Jadi kalau kamu membayar $20 per bulan, baru bisa melihat angka tersebut. Nah, jadi kalau tadi dengan kalau misalnya kamu bukan member Upwork yang Plus, kamu bisa hanya menebak-nebak aja rata-rata klien itu membayar $20, ya sudah, kalau gitu aku masukin $18, masuk akal. Tapi bagusnya lagi kalau kamu bisa membayar yang $20 per bulan itu di Upwork, kamu bisa ngelihat langsung rata-rata harga apply job tersebut berapa, sehingga kamu bisa memberikan harga yang kompetitif. Nah, satu lagi saya akan sampaikan, saya juga sering sih ngepost job di Upwork, itu menarik loh ya. Ada India, Pakistan, Bangladesh, itu biasanya murah-murah, banding harga dia $5, $7, $9, padahal orang Eropa dia ngasihnya $30, $90, harganya harga Eropa, mahal banget. Nah, dia melakukan itu ya sudah, maka nanti itu akibatnya akan ada orang-orang, akan ada klien yang mencari yang murah itu ada, mencari yang mahal itu ada. Nah, teman-teman, jadi kalau kamu sebenarnya ingin mencari job yang paling mudah atau yang paling pasti kamu diterima, pertama, kamu jangan terlalu mikir memurahkan harga, pikirkanlah memperkuat portofolio. Sehingga kalau portofolio udah kuat, kamu nggak akan banting harga. Kamu sudah confident, kamu udah bisa buat aplikasi misalnya yang bagus, sudah ada di Play Store, kamu nggak akan ngapain aku gajinya bayaran per jamnya $15, langsung dong $30 per jam. Oke. Nah, itu. Jadi kalau satu lagi aspek lagi yang harus kamu pahami adalah kalau kamu mau meningkatkan daya tarikmu, daya tawarmu, tingkatin banget portofoliomu, sehingga kamu misalnya di sini rata-rata orang apply job yang ini $15, ya sudah kamu kasih aja $40, aku hasilnya lebih bagus. Kamu bilang juga, kamu mungkin bisa loh menggaji ke klien ya, kamu bisa loh membayar dengan $5 per jam, tapi kemungkinan waktumu akan lama dan hasilnya nggak akan bagus. Tapi kalau kamu bayar aku $40 per jam, hasilku udah pasti bagus, kamu bisa lihat hasilnya di sini, dan waktu pengerjaanku juga akan cepat. Nah, itu yang disebut dengan bargaining position. Kamu bisa menawar tinggi karena portofoliomu bagus. Oke, thank you.